Salam mujizat masih ada. Haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Amin, Ya, amin. pada malam hari ini kita bertemu lagi ya dalam diskusi mengenai tentang keluarga, dan saya kembali memperkenalkan diri saya sebagai host Binsar Hadumuan Pasaribu, dan pada malam hari ini kita masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Pendeta Dr. Aposan Simanjuntak. Halo, selamat malam bagi kita keluarga-keluarga. Haleluya ya, Bapak ini tetap setia saudara terus untuk memberikan pengajaran-pengajaran kepada keluarga-keluarga yang dimana kita boleh sharing dalam hal ini. Dan pada saat ini kita punya bintang tamu saudara ya. Ya, mari kita sambut dengan meriah saudara. Pada saat ini kita sedang bersama dengan Ibu Rita Simanjuntak. Haleluya. Halo, halo. Ibu yang sudah berpengalaman. Ibu yang sudah berpengalaman ya. Artinya pada malam hari ini saudara, saya percaya bahwa kita akan mendapatkan wawasan dan pengalaman yang sangat luar biasa dari ibu ini saudara, bahwa setiap bintang tamu yang kita hadirkan di sini saudara adalah bintang tamu yang berkualitas. Begitu ya, Pak ya? Amin. Iya, jadi saya teringat dengan Ibu Simanjuntak saudara, karena bintang tamu kita Ibu Simanjuntak. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ada Ibu Simanjuntak yang telah menunjukkan aksi heroiknya, Pak. Mungkin Bapak tahu, Pak. Oh. Istri Bupati. Yang NTT ya. Iya, Pak. Memang Simanjuntak ini luar biasa ya, Pak. Amin. Baik. Haleluya. Jadi baik saudara-saudara, ya pembahasan kita tidak tentang mengenai heroik Ibu Boris Simanjuntak, tapi pembahasan kita di sini mengenai tentang kelola keluarga dalam mengatur keuangan. Nah, begitu ya, Pak. Dan Bapak Ibu Saudara, pada di awal diskusi ini sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita sama untuk terus mendukung program channel ini. Mujizat masih ada dengan kita terus menyaksikan dan mengikuti acara ini, dan hal yang luar biasa bahwa kita semua akan diberkati. Dan setiap Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan pertanyaan atau hal-hal yang ingin perlu kita diskusikan mengenai kondisi dan situasi keluarga Bapak Ibu Saudara, boleh nanti di chat di dalam chat komentar live streaming kita ini, agar nanti di ujung rangkaian acara kita ini nanti Pak Gembala, Bapak Pendeta, Bapak narasumber kita malam hari ini akan menyampaikan ya atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Baik, sekian, terima kasih menjadi pendahuluan acara kita. Dan di sini saya langsung berikan waktu dan tempat buat Bapak narasumber kita mengenai tentang bagaimana mengatasi masalah kelola keuangan di dalam keluarga. Mungkin bisa diberikan Pak bagaimana pandangannya, sekitar 20 menit ya, paling lama Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Ya, topik tentang masalah keuangan di keluarga merupakan sesuatu yang sangat begitu penting ya. Di dalam pelayanan yang saya lakukan secara umum Bapak Ibu, sebetulnya ada tiga secara mendasar hal-hal yang merusak keharmonisan di dalam rumah tangga. Nah, hal yang pertama adalah masalah komunikasi ya, seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu, bahwa ada banyak pasangan-pasangan dalam membangun komunikasi itu tidak bagus. Masalah yang kedua, di dalam temuan-temuan di pelayanan saya ya, bahkan orang-orang yang saya konseling selama ini, kurang lebih saya 16 tahun di dalam ranah pelayanan dan penggembalaan, itu adalah masalah keuangan ya. Dan yang ketiga itu adalah masalah seksual di dalam keluarga ya. Oleh karena itu malam hari ini saudara, kita akan membahas tentang topik keuangan ini ya, dimana di dalam keluarga uang menjadi salah satu hal yang sangat penting ya, karena memang uang salah satu pemberi kenyamanan di dalam berkeluarga. Makanya kalau belum siap menghasilkan uang lebih banyak, sebetulnya tak boleh bermain-main untuk membentuk nikah rumah tangga ya.
khususnya bagi laki-laki, ya. Kalau Anda belum benar-benar mampu untuk memberikan pemasukan secara permanen, wah, itu perlu ditinjau ulang, ya, tujuan-tujuannya dalam pernikahan, karena memang uang sangat begitu penting, ya. Tetapi temuan-temuan yang kita lihat, ya, di dalam situasi-situasi pernikahan saat ini, salah satu pertengkaran utama itu oleh karena keuangan, ya. Bukan hanya masalah uangnya sedikit, tapi ketika uang yang banyak pun bisa membuat masalah, ya. Sehingga perlu satu bentuk kesepakatan, ya, keterbukaan di dalam pasangan itu untuk mampu mengelola keuangan ini sehingga uang ini menjadi berkat, ya, menjadi hal yang akan membuat pernikahan itu semakin lebih baik, ya, semakin lebih berdampak besar bagi kebahagiaan semua anggota keluarga, ya. Tapi sebetulnya bukan uangnya yang bermasalah, ya. Uang itu sangat penting, uang tidak membawa masalah dalam kehidupan manusia, tetapi yang menjadi persoalannya adalah tata kelolanya, ya, itu. Jadi uang bukan tidak penting, uang sangat penting, tapi bagaimana mengelola uang ini, baik uang yang banyak maupun uang yang sedikit, ya. Sehingga malam hari ini, saudara, kita akan membahas bagaimana sebetulnya prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik di dalam pernikahan. Karena terkadang, ya, ini satu bentuk temuan-temuan kita di dalam pernikahan-pernikahan Kristen, ya, di mana, ya, seorang kepala rumah tangga itu karena dia berpikir bahwa dialah yang menghasilkan uang, maka terkadang dia menjadi semena-mena, ya, dengan istri, ya. Dan ini menjadi hal yang akan menimbulkan masalah, ya. Nah, karena itu malam hari ini saya pikir ini satu topik yang sangat bagus, ya. Bagaimana kita mulai belajar, ya, memanfaatkan uang itu supaya membawa kebahagiaan, ya, bagi semua anggota keluarga. Ya, jadi intinya uang yang banyak kalau tidak dikelola dengan bagus akan habis, gitu, ya. Apalagi uang yang sedikit. Ya, jadi sangat penting malam hari ini bagaimana kita berdiskusi, berdialog, ya, untuk mengelola keuangan baik yang banyak, baik yang sedikit di dalam keluarga. Ya, itu kira-kira sekedar pendahuluan untuk topik ini. Baik, terima kasih Pak. Waduh, saudara sudah memancing kita dengan banyak hal, ya, untuk mengajukan pertanyaan, mungkin begitu Pak. Karena memang mengenai keuangan ini adalah dimanapun itu hal yang sangat sensitif begitu, ya Pak, untuk dibahas. Iya. Ya. Jadi memang apalagi khususnya di dalam keluarga, bahwa terkadang seperti yang disampaikan tadi, bahwa bisa dikatakan bahwa uang ini salah satu faktor menghadirkan kenyamanan, tapi juga salah satu faktor membuat masalah, begitu, ya Pak, ya. Iya. Nah, mungkin tadi Pak Gembala sudah menyampaikan Bapak Saudara bahwa tata kelola lah sebenarnya yang perlu diperbaiki, mungkin begitu, ya Pak. Iya. Mungkin Pak boleh disampaikan apa saja yang terkadang ditemukan di dalam masalah yang ditemukan di dalam tata kelola keuangan ini, mungkin, Iya. apa saja gitu Pak? Ya, kalau saya melihat, ya saudara, hal yang paling utama di dalam masalah keuangan di dalam nikah rumah tangga itu tidak ada keterbukaan, ya, tidak ada keterbukaan. Ada kepala-kepala keluarga yang sangat takut, ya, yang sangat takut untuk memberikan semua gajinya kepada istri. Ya. Karena dasar pemikirannya nanti, wah, uang ini habis, ya kan begitu. Lalu istri merasa
dalam menggunakan uang itu ya seakan-akan selalu didikte, diawasi. Ya. Hal ini membuat munculnya satu bentuk polemik-polemik ya di dalam pernikahan. Ya, salah satu contoh kadang ya bapak-bapak banyak kadang bertanya, kemana kau bikin uang itu semua? Ya kan begitu. Dan itu menjadi pertanyaan yang sangat sensitif sebetulnya. Ya, makanya perlu satu bentuk keterbukaan. Ya, dan memang dalam masalah keterbukaan ini porsi suami dan porsi istri juga perlu untuk dimengerti seperti apa. Ya, karena bisa dikatakan peran suami ya secara umum adalah penghasil uang. Ya, peran istri secara umum bisa dikatakan menghabiskan uang, ya kan begitu. Karena kenapa saya katakan perannya seperti itu, dalam tanda kutip dia menghabiskan uang, artinya bagaimana dia membelanjakan uang ini, ya kan? Dia yang hari-hari ke pasar, dia yang hari-hari mengerti apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi ketika suami bertanya, kemana kau bikin semua uang itu? Ini akan mulai menimbulkan satu bentuk tekanan berat kepada istri, ya, sehingga inti utamanya di dalam masalah keuangan ini adalah perlu satu bentuk keterbukaan. Ya, keterbukaan ini seperti apa dalam hal-hal prakteknya? Mungkin lebih mendasar, lebih umum, mungkin perlu juga satu bentuk diskusi, ya. Satu bentuk diskusi bagaimana penggunaan uang ini. Ya, makanya sebelum menikah sebetulnya kalau saya berkata sudah ada satu bentuk pemahaman mendasar di suami dengan istri, budget pengeluaran mendasar berapa. Ini penting. Ya. Kadang banyak pernikahan-pernikahan saya lihat ya tidak memiliki satu bentuk budget mendasar kebutuhan mereka apa. Sebetulnya ini sangat penting. Ya. Contohnya, ketika istri mungkin ya memaparkan budget mendasar kita itu contohnya untuk uang listrik, uang beras, beli ini sekitar 3 juta. Sebetulnya ini banyak hal positifnya. Kenapa? Suami mulai berpikir, oh ternyata kebutuhan mendasar kami 3 juta contohnya. Sehingga dia mulai termotivasi untuk mencari uang. Gitu. Ya, kebutuhan primernya adalah 3 juta contohnya. Ya. Itu. Sehingga ketika bisa saya bilang lebih mendasarnya mungkin item-item belanja ini secara umum dikalkulasi ya, itu akan memberikan satu bentuk pemicu yang positif. Ya, bagi suami untuk mulai bekerja dengan keras. Lalu dampak utamanya bagi istri apa? Istri akan mulai mampu untuk mengelola yang mungkin 3 juta ini. Oh, inilah standar kebutuhan hidup kami. Kalau seandainya contohnya di dalam belanja saya 1 minggu untuk sayur sekitar 100.000 contohnya. Berarti kalau saya tanam sayur di samping rumah, saya sudah bisa menghemat 100.000. Ya kan? Gitu. Sehingga hal yang paling utama keterbukaan itu adalah di dalam kebutuhan-kebutuhan primer dulu. Ya. Itu banyak rumah-rumah tangga nggak pernah membuat budget-budget seperti ini. Ya. Dan saya pikir ini menjadi satu bentuk akar masalah yang mendasar. Ya, itu. Sehingga dalam penggunaan atau pemanfaatan uang itu bisa dikatakan meraba-raba. Bahkan apa itu kalau istilah balapan itu menabrak sana sini, ya, kebut-kebutan, ya. Karena pas hari libur, ya jalan-jalan, ya kan?
jalan-jalan tanpa sadar habis 1 juta. Sementara gaji mungkin 3 juta. Jadi ketika budget yang sudah mungkin diatur sedemikian rupa dan dimengerti oleh kedua pasangan ada, maka bisa mengatur kebutuhan-kebutuhan primernya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi inti utamanya sebetulnya ya Bapak Ibu di dalam masalah pengaturan keuangan itu perlu satu bentuk pembudgetan ya. Kebutuhan-kebutuhan primer itu apa? Nah, itu sangat penting. Ya. Sehingga nanti ketika kebutuhan-kebutuhan mendasar sudah ditemukan berapa, ya tentunya antara suami dengan istri diskusi dong, ya kan? Tentunya, oke, Mam, kita bikin dulu kebutuhan mendasar kita berapa? Listrik sekian, ongkos rumah sekian, beras sekian, ikan sekian, sekian. Sehingga ini juga nanti akan berdampak positif bagi istri. Contohnya, kalau dia mulai menanam sayur, di budget pengeluaran kami tadi sebulan itu sayur 400.000, ya. Kalau bisa aku tanam sayur di samping rumah, berarti saya bisa menghemat mungkin 300.000, 200.000. Nah, di situ. Suami pun mulai berpikir, berarti pengeluaran kami kebutuhan utama itu 3 juta. Sehingga dia pun mulai termotivasi untuk bekerja, termotivasi untuk mencari uang. Ya, makanya Bapak Ibu sangat penting hal ini. Ya, jangan kita menggunakan uang itu tanpa ada perencanaan yang matang. Ya, jadi mari suami istri duduk bersama. Ya, itu bagi pasangan muda-mudi yang masih pacaran, yang penting juga yang dibicarakan. Ya, kadang kan kalau anak-anak muda ini kan semangat cinta-cinta terus ya kan, tanpa kadang ini saya sering bertanya ke anak-anak muda ya, kalau kalian berpacaran pernah nggak kalian membicarakan tentang topik-topik keuangan? Artinya kalau nanti menikah seberapa besar pengeluaran, item-item pengeluaran, pernah nggak kalian sampai bicarakan? Sangat jarang ya, sehingga ketika menikah ya akhirnya terjadi masalah-masalah ya. Bagi seorang ibu sangat begitu menyakitkan kalau suami berkata, kemana saja kau bikin begitu. Ya kan, sehingga kadang banyak saya temukan ya di dalam pelayanan istri bilang, udah kau aja lah belanja ya kan, ini kan jadi masalah ya. Dan juga saya lihat ya di dalam fakta-fakta pelayanan lah ya, banyak bapak-bapak ini berpikir ya begini, untuk bapak-bapak ya, kita itu kadang berpikir harga cabai itu tetap 12.000 dari dulu ya kan. Nah ini persoalan kadang ya. Dia pikir mungkin dia pernah belanja sama istri ya, dia kadang membayangkan kadang cabai itu kan bisa turun naik ya. Makanya ketika suami bertanya, kemana aja kau bikin duit itu? Wah itu langsung naik darah tinggimu. Kalau sampai ibu berkata, udah ini uangmu kau aja yang belanja, itu udah bahaya. Jadi saya pikir perlu keterbukaan dan duduk bersama untuk membuat satu bentuk budget pengeluaran mendasar ya, kebutuhan primernya. Begitu. Itu hal yang sangat penting saya pikir. Baik, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal ini di dalam polemik yang terjadi dalam keluarga mengenai keuangan, seperti yang disampaikan oleh Pak Gembala kita, bahwa terkadang keterbukaan ya Pak, transparansi ya Pak ya, transparansi ya, sehingga keluarga perlu diskusi untuk merekonstruksi atau membangun begitu ya Pak, membangun manajemen yang konsisten di dalam keluarga. Mungkin begitu Pak, sehingga keuangan itu mulai terkelola dengan baik, mungkin seperti itu ya Pak maksudnya. Ini juga sangat menarik ya. Begini Bapak Ibu, ketika ada proses-proses pembajetan, ini berkatnya luar biasa sebetulnya. Ibu atau istri lebih pintar menyiasati
Wah, gitu kan. Sehingga ketika ada satu trik-trik tersendiri yang mungkin ya, bagaimana contohnya seperti saya katakan tadi yang sederhananya, sayur bisa tertutupi ya kan di sela-sela waktu. Ini kan ternyata nanti bisa saya simpan sekian ratus ribu ya kan gitu. Sehingga ini memberikan satu bentuk strategi-strategi baru untuk mulai mensiasati. Masih bisa nggak diminimalisir pengeluaran ini, tapi dengan hal yang memuaskan, akan gitu kira-kira. Ya, jadi sangat-sangat penting hal itu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam hal ini saya dapatkan Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam mengelola atau tata kelola keuangan ini sebenarnya pasangan dituntut untuk berinovasi, mungkin gitu ya Pak ya, atau disinilah kita belajar untuk berkreasi sehingga estetika di dalam keluarga semakin terlihat, mungkin begitu ya Pak. Artinya kan tidak semua keluarga memiliki inisiatif untuk bercocok tanam di pinggir-pinggir rumah, tapi dengan belajar tata kelola ini mulai memikirkan, mungkin begitu ya Pak ya. Atau kalau ada pesta lumayan bawa plastik. sudah bebas 2 kali makan ya. Mungkin bisa biasa lagi Pak. Langsung datang ke dapur ya Bapak Ibu. Ya, karena memang ada budgetnya gitu. Lalu istri pun mulai mampu, nanti kalau kuhemat ini sekian pemasukan kecil ada kan gitu. Sangat penting. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang saudara sangat unik ya, dan sebenarnya bagaimana keluarga itu mengelolanya. Yang penting seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa komunikasi itu harus terjaga ya Pak. Iya. Artinya bagaimana kita bisa transparansi tapi tidak ada komunikasi. Nah, artinya memang supaya tidak hilang rasa kepercayaan itu, mungkin begitu ya kan Pak. Oke, baik. Jadi yang pertama kita sudah dapatkan Bapak Ibu Saudara bahwa perlu duduk bersama. Iya, sangat penting. Perlu duduk bersama. Dan saya juga berpesan kepada bapak-bapak, kadang bapak-bapak yang sepele, ya sepele artinya nggak usahlah kita bikin budget begitu ya. Saya pikir penting ya, sangat penting. Walaupun mungkin bukan harus tiap bulan, ya, bukan harus tiap bulan dilihat semua listnya apa yang sudah dibelanjakan, tapi maksudnya perlu satu bentuk pemahaman mendasar di antara pasangan itu. Berapa sih kebutuhan mendasar kita? Nah, itu sangat penting. Ya. Ketika sudah paham hal itu, maka pasangan pun akan mampu untuk lebih agresif mencari uang, lebih teliti mensiasati. Nah, gitu. Supaya nanti bisa untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti jalan-jalan, mungkin ke depan bawa anak ke SP, minum milse, ya kan gitu. Jangan sampai ya hari ini kita minum milse, besok tak boleh makan kan? Itu tata kelola yang sangat buruk, ya, gitu. Lalu ketika ada tata kelola seperti itu, kita pun bisa mampu mengatur untuk kebutuhan-kebutuhan primer, artinya ya jalan-jalan, bawa anak, lalu seberapa budget yang dibutuhkan, ya, sehingga benar-benar lebih ketat supaya jangan persoalan dalam masalah yang timbul ketika hal ini tidak terjadi, maka nanti akan besar pasak daripada tiang, gitu ya. Artinya lebih banyak pengeluaran dari pemasukan, gitu. Ini berbahaya, ya, sangat berbahaya. Itu apalagi kalau tidak ada, ya, seperti kondisi-kondisi saat ini kan kita nggak bisa menjamin pemasukan murni kita itu stabil, ya, gitu ya. Apalagi kalau bukan karyawan di perusahaan atau apa ya, kalau yang di perusahaan bisa mungkin pemasukan sekian, tapi kalau yang berwira swasta kadang nggak stabil pemasukan, nah gitu, supaya tidak terjadi masalah ke depan, ya. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dapat pemahaman yang luar biasa ya. Pertanyaan saya mengenai ini Pak, bahwa sempat disinggung mengenai tentang gaji itu tadi. Iya. Nah, terkadang
Ada yang beranggapan bahwa gaji itu perlu disisihkan sedikit untuk uang kantong, nah istilahnya begitu Pak. Mungkin bagaimana Pak? Ini kan sering terjadi. Iya. Terkadang kan di satu sisi kita berpikir tidak transparansi, ya kan? Di satu sisi bahwa perlu juga suami itu megang uang. Iya. Nah, mungkin bagaimana Pak tata kelola dalam hal ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara yang saat ini menyaksikan juga seperti itu, kan begitu Pak. Mana tahu dalam hal ini mereka juga perlu pandangan. Silakan Pak. Ya memang inilah yang menjadi salah satu hal yang membuat juga masalah-masalah keuangan ini bisa merusak di dalam pernikahan ya. Karena tidak ada satu bentuk ketransparanan tadi. Makanya saya katakan tadi ketika tata kelola itu diadakan ya. Jadi bukan hanya masalah hal-hal dapur, tapi perlu diskusi seperti tadi saya katakan, bapak dengan ibu, kalau bapak berapa kebutuhannya, penting juga, gitu kan? Contohnya rokoknya, bagi yang merokok, ya kan? Supaya bapak pun jangan tancap gas terus merokok, ya kan? Itu contohnya kan? Itu bapak sekali seminggu ke warung nggak? Ke warung. Berapa budget? Saya pikir hal ini penting, saudara. Jangan disepelekan. Karena ketika kita menyepelekan akan timbul masalah-masalah nanti. Ya, itu. Jadi baik kebutuhan bapak, contohnya bensinnya berapa sebulan, penting. Ya. Kalau kerja di tempat kerja ngopinya berapa kali, supaya uang yang masuk ini bisa dikelola. Itu intinya. Jadi bukan hanya semata-mata maksud saya tadi hanya untuk kebutuhan di dapur, tapi kebutuhan ibu juga. Ibu kan penting juga beli pulsa, ya kan gitu. Ya beli lipstik, ya kan gitu. Apakah memang di budget ini perlu juga beli sandal istri, ya kan gitu. Sehingga ketika ada satu bentuk tata kelola seperti itu, ya, maka akan bisa mengatur segala sesuatunya dengan lebih maksimal, gitu. Nah, ini juga bahayanya kadang bagi ibu-ibu. Contohnya pergi ke SP kan, dibawa aja semua uang ini, uang yang baru gajian ini kan, dibawa. Sesudah dibawa, tanpa sadar, bahkan mungkin oleh karena paksaan-paksaan keadaan, melenceng dari yang diprediksi. Nah, ini repot. Itu. Sehingga sampai di rumah baru sadar, wah ternyata sudah habis uang. Itu. Makanya kalau ke mall ya harus sering ikut suami, dipegang-pegang istrinya supaya kelihatan mesra. Ya, ibu-ibu ini kadang kalau udah lihat sesuatu, ya kadang bisa lupa, ya kan? Nah itu dilihat, apalagi kalau di mall itu kan ada begini-begini memang. Sinilah, datanglah katanya. Nah gitu. Jadi ya kalau tata kelola ini hadir, ibu pun contohnya, oke, anak-anak kita akan jalan-jalan ke SP. Ibu perlu juga berpikir, mungkin gak usah dikasih tahu ke anak-anak, tapi penting juga bisa dikasih tahu. Contohnya, anak-anak kita akan jalan-jalan ke SP ya, yang kita habiskan duit mama hanya 200.000. Nah, penting itu. Itu loh. Ya kalau tidak ada satu bentuk pembajetan tata kelola seperti itu, maka nanti akan sangat bermasalah. Gitu. Ya. Sehingga ketika mulai ada tata kelola seperti itu, duit yang 1 juta, duit yang 2 juta, duit yang 100 juta benar-benar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi bukan hanya duit yang sedikit diatur, uang yang banyak pun perlu juga diatur, ya, supaya bisa menambah aset, ya kan? Apalagi kan kita nggak pegawai negeri kan,
supaya ada nanti waktu kita umur 50 tahun sudah ada rumah kita 10 pintu ya kan. Untuk pensiun kita. Saya pikir penting tata kelola seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak. Secara singkat bahwa keluarga itu perlu membuat regulasi di dalam mengelola keuangan ya Pak, dan melibatkan anak juga ya untuk memahami bagaimana tata kelola keuangan, mungkin begitu ya Pak? Iya. Baik, terima kasih Pak. Sekarang saudara kita beralih ke Ibu Simanjuntak ya. Ibu ini sepertinya sudah banyak sekali ya saudara yang akan mau disampaikan kepada kita, dan saya percaya bahwa kita juga akan terberkati. Di sini Ibu, dalam hal ini mungkin Ibu punya pengalaman bagaimana mengelola tata keuangan. Ya, mungkin bisa menginspirasi bagi para pemirsa yang ada dan kita semua yang ada di sini, dan waktu dan tempat saya persilakan paling lama 20 menit. Ya. Baik, silakan Bu. Langsung dikasih waktu ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya buat Bapak Gembala atas undangannya. Dan begitu juga Bapak Binsar ya sebagai hostnya, memang sangat luar biasa Bapak ya. Membuat kita semakin semangat ya. Memang sangat perlu sekali itu. Saya pun sebagai ibu rumah tangga, seperti yang diterangkan oleh Bapak Gembala tadi, memang sangat luar biasa. Itu sangat penting sekali, dan memang harus diperhatikan oleh kita-kita, khususnya kita yang mau berkeluarga ya, apalagi sebelum menikah sebenarnya. Kalau mau seperti kita ini, kalau mau saya katakan, kita ini dulu menikah muda ya, menikah muda. Jadi kalau keterangan seperti Bapak Gembala tadi mungkin kita belum tahu pada saat itu. Tapi memang luar biasa ya. Belum tahu, belum paham kita sampai di situ ya. Jadi saya bisa sedikit saksikan mungkin ya Pak ya, bagaimana apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu adalah hal yang sangat penting. Memang betul sekali, kalau kita tidak bisa memanage pengeluaran kita, mengetahui mana pengeluaran yang terpenting dalam keluarga, bisa memang menjadi suatu masalah dalam keluarga. Bahkan kita lihat dan saya ya sudah 31 tahun, 32 tahun menikah ya. 32 tahun. Jadi saya sudah merasakan itu. Boleh sedikit ya saya saksikan ya Pak ya. Memang di dalam mengatur keuangan ini kita tidak bisa sendiri. Sekalipun banyak atau keuangan kita bisa dikatakan banyak gitu, atau suami boleh bekerja dengan uang banyak, dengan menghasilkan uang banyak, kita tidak boleh sendiri, karena suami pun perlu mengetahui bahwa pembagian keuangan itu seperti apa, supaya mereka juga memahami seperti apa pengeluaran atau seperti apa yang diperlukan oleh ibu-ibu. Dan sebagaimana kita ibu-ibu itu juga termasuk capek juga, artinya suatu pekerjaan yang luar biasa juga untuk ibu-ibu dalam mengatur keuangan ini. Nah, sedikit saya saksikan seperti saya dulu ya Pak ya, dulu ya waktu baru-baru menikah ya. Jadi saya lihat dari pengalaman saya, perlu juga kita mengetahui background atau latar belakang suami istri. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Dulu saya pertama menikah, ya boleh dikatakan saya kan sekolah di kota, artinya zaman dulu lah ya, zaman dulu kota Baliga itu kan sudah kota namanya. Karena di sana kita udah bergaul dengan berbagai suku atau dengan berbagai orang, dan katakan sudah kota lah pada saat itu. Jadi suami kita berasal dari desa ya kan. Nah, jadi kan kehidupan kita dengan suami kita kan nggak sama tentunya ya kan. Nah, karena suami kita kalau berasal dari desa, ibaratnya
ala kadarnya sederhana. Lagi pula kalau di desa-desa pada waktu itu kan 1 minggu sekali, baru sekali aja pekan. Otomatis mereka kan kalau belanja ke pasar itu harus memilih makanan yang tahan lama, misalnya lauknya ikan asin harus tahan lama 1 minggu ya. Kalau kita di kota kan bisa setiap saat belanja, hari ini belanja, besok belanja. Nah, di sini suatu perbedaan juga ada. Nah, di waktu kita menikah, kita melakukan hal yang kita tahu seperti kehidupan kita dasarnya sudah dari kota yang bisa belanja pagi, masak sore, daripada dengan orang ibaratnya yang 1 kali dalam 1 minggu belanja ya kan. Nah, suami itu beranggapan kita boros ya kan, boros. Nah, boros kali katanya belanja tiap hari gitu. Padahal sebenarnya perbedaan kita hanya karena background kehidupan keluarga kita hidup di kota ya, karena di kota bisa tiap hari belanja, kalau di desa kan tidak ya gitu. Jadi pemahaman itu sangat perlu. Jadi saya sangat setuju tadi Pak Gembala bilang komunikasi, artinya ada keterbukaan. Nah, di saat saya melakukan hal sedemikian, suami saya protes, dibilang kok tiap hari kamu belanja katanya kan. Oh iya, jadi maksudnya gimana? Udah beli aja ikan asin 1 kilo, itulah nanti masak setiap pagi. Nah begitu. Jadi oh iya ya, tapi saya memang nggak tersinggung, cuman karena saya kan sudah tahu, ibaratnya kita sudah tahu bahwa suami kita memang di daerahnya seperti itu ya kan, kita sudah sadar. Terus di lain waktu saya tidak langsung jawab waktu itu kan, kalau langsung saya jawab mungkin kami bisa bertengkar mungkin ya. Tapi saya tidak langsung jawab. Saya pikir-pikir kenapa ya dibilang saya boros, padahal tadi setiap pagi saya paling, karena kami masih berdua, beli 1 on, 2 on secukupnya. Cuman dilihat suami saya, dilihat dia, saya selalu setiap pagi pergi belanja, ya kan. Mungkin pemikirannya boros. Terus saya ceritakan, saya katakan, tapi kan saya beli 1 on secukupnya. Kalau beli ikan asin nanti 1 kilo itu 1 minggu, itu ikan kita. Mau gak kamu itu aja? Oh iya juga ya. Barulah menyadari. Oh iya begitu ya. Oh iya, kan perlu juga kan besok ikan basah, besok ikan asin atau enggak. Jadi kamu pun ganti rasa, benar juga ya. Cobalah dulu. Jadi setelah saya coba dengan cara saya seperti itu, ya suami saya dapat memahami. Terus kata, oh iya juga ya, enak juga ya seperti itu. Tapi biasanya kalau kami gitu loh, iya karena di kampung kita kan di desa 1 kali pekan dalam 1 minggu. Ya nggak mungkin beli ikan basah, kulkas nggak ada, ya kan? Kulkas nggak ada, jadi nggak mungkin lah. Ya harus beli yang tahan lama. Itu sebabnya kemungkinan kalau di desa itu ada kulkas, ada setiap hari orang jualan, mungkin orang desa pun seperti itu. Barulah memahami. Jadi artinya di pengalaman saya itu keterbukaan itu antara suami istri perlu. Perbedaan pasti ada karena kita backgroundnya kan berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga seperti ini, yang atau yang biasa hidupnya mungkin orang tuanya kaya, kita orang tuanya sederhana. Jadi penyesuaiannya itu kan harus belajar juga. Nah, kita yang terutama ya seperti saya dulu nikah muda ya, jadi belum memahami betul. Jadi akhirnya kita belajar sendiri, tapi di dalam pembelajaran itu kita juga memang sering salah paham, artinya kurang mengerti kan, apakah dia benci dengan saya, tidak suka kan seperti itu, atau dia menganggap saya boros, atau karena saya tidak bekerja. Nah, suami kalau mau nanya belanja sama kita uang atau bilang kita boros, kita langsung merasa, oh karena saya nggak kerja itu ya, seperti itu ya. Nah gitu, jadi begitulah kalau pengalaman kita memang kalau kurang paham di dalam masalah itu ya. Tapi puji Tuhan kalau seperti ya saya, pengalaman saya yang saya ceritakan tadi,
memang lama-lama semakin memahami. Apapun ibaratnya tegurannya kepada kita kasih tahu dengan baik-baik, semakin memahami dan semakin mengerti. Nah, masalah pengeluaran keuangan juga, kita juga harus menyesuaikan dengan keberadaan suami. Artinya jangan memaksakan diri kan. Kalau suami kita gajinya sekian, apa yang mampu kita beli ya kita beli, seperti itu. Nah, dan juga kita sering konsultasi, tanya. Seperti saya dulu memang begitu, selalu saya tanya, kalau kita beli ini gimana ya, gitu kan. Kalau kita beli ini gimana ya, emangnya ada uangmu, kan kita ditanya dulu, karena dia tahu uang dikasih ke kita gitu ya, dikasih ke kita. Ya memang puji Tuhan, saya punya suami seperti itu, apapun seberapapun yang dia dapat dikasih semuanya. Nah, terus nanti ditanya, emangnya ada uangmu ya, ada, kalau ada ya belilah katanya gitu. Kalau udah kau beli nanti sudah ada beli beras, sudah ada beli ini, sudah begitu. Ya sudah belilah katanya. Jadi artinya kalau ada keterbukaan berarti bisa bagus. Jadi suami pun tidak berpikir aneh-aneh dengan kita. Nah begitu. Jadi masalah di rumah pun, misalnya masalah makanan pun kita tanya juga. Kalau ibaratnya hari ini kita sudah makan ini, Pak besok kita beli daging ya. Nah, ya boleh. Kita ini ya boleh gitu. Nah jadi sama-sama menyenangkan seperti itu. Nah sampai ke anak lahir, anak besar, kebutuhan anak juga seperti itu kita lakukan. Jadi intinya memang seperti kata Bapak Gembala tadi, keterbukaan di dalam keluarga itu sangat penting, dan kita sudah rasakan itu. Tapi ada satu cerita saya sekali. Ini masalah tadi kata Bapak Gembala itu istri takut ya, kalau suami sudah menteror gitu, istri takut. Ini benar terjadi. Saya pernah alami loh Pak ya, saya pernah alami seperti ini. Nah, saya melihat teman saya pakai baju cantik ya kan, waktu itu kan, saya lihat cantik sekali bajunya. Saya lihat di pesta, wah cantik sekali nih. Saya mau belilah, mau pengen lah. Ya pas yang dibilang Bapak tadi kan, perempuan kan suka belanja, suka lihat-lihat yang bagus ya. Saya pengen sekali. Dalam hati saya, berapa ya, mahal pasti. Saya tanya, mahal, memang mahal barangnya. Tapi kalau saya beli gimana ya? Nanti saya ngomong sama suami saya, mungkin boros kali, banyak kali uang itu. Untuk apa itu? Untuk apa beli? Kan mau suami seperti itu. Saya rasa ada juga yang menghalangi sedemikian. Mahal kali, untuk apa itu? Katanya, mahal sekali yang kamu beli. Ya, saya pikir-pikir memang betul. Mahal. Berani nggak saya ngomong ya? Berani nggak? Berani nggak saya ngomong ya? Nanti kalau ngomong kemahalan nggak ya? Begitu ya? Kemahalan nggak ya? Ternyata karena saya saking kepengennya, diam-diam uang yang saya simpan saya ambil pelan-pelan, kan saya ambil diam-diam. Saya ambil diam-diam, terus saya beli. Nah setelah saya beli, saya pakai, ditanya saya, kok bagus sekali bajumu, kapan kau beli katanya. Nah terus saya sudah takut juga dalam hati, nanti boros kali kau, mahal kali bajumu. Nah, ternyata saya bilang iya, tapi saya senyum, kan saya pura-pura malu-malu, senyum-senyum gitu. Iya sih memang agak mahal. Berapa emangnya? Katanya seperti itu ya. Saya sebutlah harganya, memang wow lumayan. Loh kok mahal sekali? Iyalah Pak, ku tengok ibu siapa itu, cantik kali dia pakai, aku pengen kali lah. Emangnya ada uangmu? Katanya ada, tapi udah ku ambil uang simpan-simpananku yang ku simpan-simpan itu. Ya sudahlah, kalau sudah ada kau simpan, tak apalah, tapi jangan terus-terus yang beli mahal-mahal, nanti bangkrut kita katanya. Memang luar biasa. Jadi saya sangat setuju dengan kata Bapak tadi, Bapak Gembala ya. Itu memang sangat perlu. Karena kalau bukan dengan kayak gitu, seperti tadi lah, hal-hal kecil seperti yang saya ceritakan tadi, hanya karena belanja tiap hari dengan belanja satu kali dalam satu minggu, kan masalah juga itu. Dikiranya kita boros, ternyata memang bukannya sebetulnya dia negatif dengan kita, hanya saja itulah yang dialaminya pada saat itu, dulu kehidupannya sebelum menikah dengan kita. Ternyata hidup bersama kita berbeda karena ada perbedaan background keluarga kita. Jadi kalau tadinya kami bertengkar, mungkin akan bertengkar. Tapi ya puji Tuhan,
Waktu itu saya ceritakan, suami saya juga mengerti dan memahami, dan dia pun suka dengan itu. Ya oke lah, dia pun jadi semangat makan ya kan. Besok beda dengan menu beda besoknya, tapi dengan menu yang bukan mubazir, tapi ibaratnya secukupnya. Kalau 2 orang paling berapa onla dimakan seperti itu ya. 2 orang nanti dibeli sekilo pun juga mubazir juga ya kan. Nah seperti itu kira-kira pengalaman saya. Haleluya. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu Saudara, mungkin siapa sih sebenarnya Ibu Rita ini ya saudara ya? Jadi Ibu ini juga adalah seorang gembala ya. Gembala ya Ibu ya. Ya amin. Kita promosikan di sini pelayanannya. Amin. endorse. Jadi Ibu ini juga seorang Ibu gembala yang menggembalakan jemaat GPI ya Bu, Iya. di sidang Teluk Bakau Kabil. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang mungkin rindu juga sharing-sharing mengenai bagaimana tata kelola, kalau dekat nah boleh ya. Puji Tuhan. Boleh berkoordinasi mungkin begitu, berkomunikasi mungkin begitu Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang mau saya tangkap, ibu-ibu ingat ini perlu dibatasi, jangan dilakukan metode dibeli dulu barangnya baru dikasih tahu. Ini kan istilahnya komunikasi yang sering ditemukan Pak ya kan. Nanti kalau udah gue belikan nggak marah ya suami gitu. Mungkin bagaimana Pak pandangannya Pak? Ya, saya pikir ini tadi kesaksian Ibu Rita sangat banyak ya dialami oleh keluarga-keluarga. Sesuatu yang menarik sebetulnya, memang dalam hal tata kelola keluarga itu secara umum dipengaruhi yang pertama latar belakang suami dan istri itu sangat mempengaruhi tata kelola keuangan. Contohnya kalau keluarga yang satu mungkin dulu kaya gitu ya, lalu pasangannya ini ekonominya menengah ke bawah begitu. Ini juga sangat mempengaruhi. Makanya perlu ya satu bentuk diskusi bersama sehingga semuanya bisa sama-sama menyejajarkan ya gitu. Ketika ada satu bentuk pemahaman perbedaan seperti itu, nanti akan bisa mulai mana standarnya yang dinaikkan, mana standarnya yang diturunkan, sehingga bisa berjalan bersama. Ya, makanya bagi pasangan muda-mudi perlu ya ketika berpacaran ya dilihat latar belakang pasangan itu. Dan yang kedua, semua orang memiliki perbedaan-perbedaan di dalam penggunaan keuangan. Ini penting ya untuk mulai dipahami. Contohnya, kebiasaannya sebelum menikah kalau baru gajian itu harus pergi ke KFC ya kan begitu. Ya. Lalu mungkin saya kan sudah capek bekerja, setidaknya kunikmatilah apa yang sudah ku dapatkan, ku cari ya dengan bekerja ya. Dia mungkin menghabiskan uang hanya untuk belanja bagi dirinya, istilahnya sekarang ini memanjakan diri ya kan, pergi ke salon, pedicure, medicure kan begitu ya. Sehingga kebiasaan ini bisa terbawa-bawa sesudah menikah. Makanya contohnya bagi seorang laki-laki, ternyata kebiasaan calon istriku ini seperti ini ya. Mampu nggak ke depan menggunakan uang yang mungkin gaji saya hanya sekian, ya. Sehingga di masa pacaran ini juga perlu bisa didiskusikan, ya. Jadi nanti dek kalau kita menikah masih pedicure-nya kau, ya kan begitu, ya. Karena memang penggunaan keuangan itu secara personal itu bisa berbeda, ya. Sehingga perlu penyamaan ya, artinya seperti yang saya katakan tadi, mana yang perlu dinaikkan, mana yang perlu diturunkan, ya. Lalu yang ketiga ya, gaya hidup, ya. Semua
pasangan suami istri itu memiliki gaya-gaya hidup yang berbeda-beda ya. Dulu sering jalan-jalan gitu kan, maunya sesudah menikah ya setidaknya kalau setiap libur harus jalan-jalan, sehingga ini juga nanti akan mempengaruhi. Makanya kalau saya melihat Bapak Ibu secara umum sebetulnya hal yang banyak menghabiskan uang itu ya secara umum ya bukan kebutuhan primer. Justru yang lebih banyak sebetulnya menghabiskan itu kebutuhan sekunder. Ya. Gitu. Kalau kebutuhan primer contohnya makan, minum, listrik itu paling sekitar 2 juta ke bawah. Tapi kadang kebutuhan sekunder ini, makanya kebutuhan sekunder juga perlu pembajetan. Karena sesudah kita menikah kan perlu kita bersosial. Contohnya ya kita menikah masuk ke kumpulan marga. Ya. Dan kita memang sangat penting untuk mengikuti itu. Ya. Makanya tadi dengan proses pembajetan kita bisa tahu. Ya kan? Contohnya gaji suami 4 juta nih. Kebutuhan mendasar primer yang wajib 2 juta. Berarti kebutuhan primer ya 2 juta. Kami udah kumpulan marga, kumpulan STM, kumpulan ini. Ya, sehingga ketika masuk ke kumpulan ini berapa pengeluaran? Ini penting. Ya, ini sangat penting Saudara, karena terkadang ya ketika proses-proses pengeluaran uang ini tidak diantisipasi dengan baik, inilah kadang yang menjadi dasar-dasar utama pertengkaran. Ya, gitu. Ketika istri berkata, "Papi, uang kita udah habis." Ini menjadi satu hal yang menimbulkan ketidakpercayaan suami. Gitu. Sehingga ketika mungkin ya dengan statement seperti itu suami juga menanggapi tidak positif. Cepat kali habis. Di sini ada. Kok cepat kali kau bilang cepat kali habis? Berapa memang gaji kan? Begitu. Karena tidak ada satu bentuk pembajetan mana primer, mana sekunder. Mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan primer tambahan untuk hal yang lain. Ya, sangat penting. Makanya bisa setiap bulan proses-proses pembajetan ini ya dilakukan. Saya pikir ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kita jangan sepele. Ya, kita jangan sepele dengan hal ini. Ya, supaya benar-benar pemanfaatan uang itu bisa maksimal. Ya, gitu. Sehingga uang yang merupakan berkat Tuhan itu memberikan satu bentuk sukacita bagi semuanya. Itu ya. Jadi terlebih kebutuhan sekunder ini juga perlu dikelola. Ya, itu. Ya kan? Pergi jalan-jalan kapan saja, jangan ada orang ngajak jalan-jalan, sementara udah habis uang. Ya kan gitu. Seperti itu. Jadi ini hal-hal yang sangat mendasar dan sangat penting. Makanya perlu ya kita memperhatikan ya latar belakang pasangan kita, semuanya harus perlu diperhatikan hal itu. Ya. Supaya uang yang ada itu justru membuat kita bersukacita bersama-sama. Ya, saya pikir ini tambahan-tambahan yang sangat begitu penting ya dalam masalah tata kelola keuangan itu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini yang terakhir Pak, kita beralih ke kasus-kasus lah Pak. Iya. Jadi kasus-kasus yang ada terkadang begini Pak, yang saya survei ya dari lembaga luar biasa ya. Bahwa terkadang begini Pak, suami karena ketidakterbukaan tadi itu Pak, ya kan? Ya. Terkadang istri dipaksa untuk bekerja agar mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, padahal tadi dari awal kan sudah Bapak sampaikan bahwa dalam keluarga itu memiliki peran masing-masing.
bahwa bahwa suami mencari uang dan istri menghabiskan uang. Menghabiskan uang dalam arti mengelola keuangan untuk kebutuhan keluarga. Tapi apa yang mau dikelola? Kalau si suami pun tidak bisa jujur dalam keuangan, kan begitu Pak, itu salah satu kasus, sehingga istri dipaksa untuk juga mencari uang, istilahnya begitu Pak. Lalu kasus yang kedua, bahwa terkadang ada tuntutan karena awal pernikahan Pak, bahwa keluarga tersebut harus berutang untuk memenuhi kebutuhan adat, bahwa katanya tidak sah. Katanya tidak sah kalau tidak melakukan adat. Mungkin begitu Pak. Kita bukan menyinggung adat, tapi terkadang bahwa ini adalah pemaksaan keadaan ya. Iya benar Pak. Sehingga gaji si suami tidak mencukupi untuk bayar utang, sehingga istri pun harus juga istilahnya menjual tenaga keluar, kan begitu Pak, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi menurut Bapak bagaimana Pak? Apakah di dalam keluarga itu istri melawan kodrat atau bagaimana Pak? Boleh kasih pandangan Pak? Ya, memang ini merupakan satu bentuk fenomena yang terjadi ya. Kalau kita melihat di masyarakat ya, di mana terkadang gaji suami ya tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam nikah rumah tangga, sehingga memaksa istri untuk berkontribusi, yaitu dengan bekerja di PT, bekerja di perusahaan ya. Saya pikir ini perlu untuk mulai kita tinjau ulang. Karena begini Bapak Ibu, ketika istri bekerja ya, maka tata kelola rumah tangga akan mulai tidak seimbang ya, tidak seimbang itu, sehingga akan bisa merusak tatanan di dalam tujuan pernikahan itu ya. Contohnya, kalau seorang istri sudah bekerja, maka siapa yang akan mendidik anak ya kan? Siapa yang akan merawat anak? Makanya banyak kalau kita temukan saat ini di kota-kota besar ya, istri menitipkan anaknya. Kita nggak berkata penitipan anak tidak bagus, tetapi pasti akan ada perbedaan ya, akan ada perbedaan. Sehingga ya sebelum kita menikah, kita harus mulai belajar untuk memahami yang saya katakan tadi, kebutuhan mendasar kita berapa. Firman Tuhan berkata ya, kita harus mulai belajar ya menggunakan uang sesuai dengan kemampuan kita ya, itu. Ya, kalau kita ikuti dunia ini ya nggak akan bisa ya. Saya bukan anti kalau istri bekerja, tapi ya tidak lama kemudian nanti juga akan merusak banyak hal ya. Salah satunya ya ketundukan istri bisa tidak benar-benar maksimal kepada suami, sehingga suami bisa kehilangan wibawa, apalagi kalau istri gajinya sudah banyak kan itu, sehingga wibawa suami itu tidak ada. Tapi kalau benar-benar ada kesepakatan ya, kesepakatan artinya istri benar-benar paham nih ya, bahwa dia harus benar-benar tunduk kepada suami ya. Tapi saya pikir kalau dalam fakta-fakta ini sangat susah. Makanya bagi bapak-bapak harus berjuang ya, harus berjuang ya. Bagaimana, mohon maaf ya, proses wibawa suami itu salah satu dilihat dari berapa penghasilannya itu. Makanya jangan coba-coba menikah kalau masalah penghasilan pun bermasalah, karena ini akan sangat mengganggu peran dan fungsi masing-masing ya. Karena dalam pernikahan itu kan semuanya memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda ya.
Sehingga akan terjadi satu bentuk ketimpangan hak dan kewajiban. Gitu. Sehingga ya kalau memang kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, saya pikir suami harus sungguh-sungguh ya, berdoa, minta hikmat dari Tuhan supaya menjadi seorang laki-laki yang menghasilkan lebih dari kebutuhan-kebutuhan primer tadi. Ya, tapi kalau kebutuhan primer sudah tercukupi, tentunya mungkin gaji 3-4 juta, ya jangan terlalu tamak juga. Ya kan? Sebetulnya permasalahannya kan dalam tanda kutip ya, karena kehidupan tuntutan kita secara materialistis kan makin tinggi. Ya. Kalau saya melihat sebetulnya secara umum ya, contohnya di Kota Batam ini, kalau suami bekerja, kalau kebutuhan mendasar itu masih bisa, ya, gitu, masih bisa. Ya, makanya ini sangat penting untuk kita pikirkan secara ulang. Ya, supaya tidak terjadi satu bentuk ketimpangan di dalam fungsi-fungsi berkeluarga tersebut. Ya, banyak sekarang kita temukan, saya juga banyak menemukan itu di apa namanya, di lapangan, di pelayanan, ya. Istri bekerja, suami cuci piring di rumah, ya. Mungkin bisa lah contohnya oleh karena 1-2 bulan. Tetapi mari ayo semua kaum bapak kreatif, berdoa sungguh-sungguh. Ya. Bagaimana wibawa kita bisa terangkat? Kita sebagai kepala, kita sebagai pemimpin, ya, bisa mengayomi istri dan anak dengan baik. Ya. Jangan menyerah. Ya, apalagi dengan kondisi Batam ya, kalau kita lihat kan sekarang, ya, yang lebih gampang diterima bekerja itu kan kaum perempuan ya, secara umum ya, gitu. Mari bapak-bapak jangan menyerah, ya. Naikkan martabatmu, naikkan wibawamu, gitu. Supaya tidak terjadi ketimpangan di dalam fungsi ini, ya. Harga diri dari seorang kaum bapak itu benar-benar lebih kuat, ya, baik di keluarganya maupun mungkin di lingkungan, ya. Saya pikir bapak-bapak kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan saya berkata mungkin puasa untuk pekerjaanmu, puasa untuk usahamu, Tuhan pasti buka jalan. Jangan menyerah dengan keadaan, ya, supaya wibawa kepala itu benar-benar bisa terangkat. Ya. Jadi saya pikir ini perlu untuk dipikirkan secara ulang. Saya bukan berkata ibu-ibu tidak bisa bekerja, mohon maaf ya. Gitu. Tapi ini akan membuat peran ganda. Ya. Satu sisi ibu harus bekerja mencari uang, ibu harus merawat rumah. Gitu. Ini sangat berat. Itu dan akan mulai merusak wibawa itu tadi, ya. Karena firman Tuhan berkata ya, perempuan itu, hai istri-istri tunduk kepada suamimu, hai suami-suami kasih istri, gitu, supaya prinsip ini bisa tertegakkan dengan baik, gitu, ya. Jangan biarkan istri kita berdosa. Kadang kaum bapak banyak secara tidak langsung membuat istri berdosa. Kenapa? Ya, istrinya mungkin bekerja dan seizin suami, ya kan? Gitu. Karena gaji istri mungkin lebih banyak, lebih tinggi, lebih menghasilkan, akhirnya dia suruh suaminya, Pak, ambil ular ini udah capek aku. Kan begitu, ya. Mungkin sekali boleh lah, ya, karena baru gajian. Lalu nanti di konteks atau suasana-suasana lain akan mulai juga seperti itu. Ya, bapak lah dulu cuci piring lah. Aku udah capek ini bekerja kan.
Ya si suami pun dengan polos. Iyalah udah capek memang istriku. Ya dicuci. Akhirnya apa? Terbalik. Dan ini besar dampaknya. Ya. Makanya saran saya khususnya bagi kita kaum-kaum bapak. Saya tidak berkata gampang cari uang itu. Bukan. Susah, sulit ya. Tapi kita cari Tuhan. Minta mujizat dari Tuhan. Makanya sangat malang sekali kalau kaum bapak sudah tak kerja, tak cari Tuhan juga. Ya kan? Itu. Tak belajar juga. Nah, salah satu permasalahan keluarga-keluarga Bapak Ibu, makanya tayangan ini Bapak Ibu, acara ini selalu kita buat. Kita ini tak pernah mendapat pendidikan berkeluarga. Ya. Ini penting saya. Tak ada pendidikan berkeluarga secara khusus diberikan bagi kita. Baik dari pendidikan formal atau sekolah maupun dari keluarga atau juga dari gereja. Tak ada pendidikan itu. Kita ini mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu jadi seorang bapak, jadi seorang ibu itu kan lebih banyak secara alamiah. Ya, kita lihat bapak kita begitu, maka kita belajar, oh beginilah rupanya bapak-bapak kan gitu. Kita lihat mama kita memasak, oh beginilah rupanya masak ibu-ibu ya. Gitu. Sehingga hal ini perlu untuk terus kita perhatikan ya. Makanya saya berpesan kepada kaum-kaum bapak ya. Nanti yang mungkin melihat tayangan ini, mari kita berjuang. Ya. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Supaya apa? Wibawa kita sebagai kepala rumah tangga itu benar-benar terangkat dengan bagus. Ya. Sehingga tidak terjadi ketimpangan. Ya, ketimpangan. Makanya saya berkata banyak kadang wibawa suami hilang oleh karena masalah-masalah ini. Ya. Makanya perlu kita kaji ulang hal-hal ini ya. Saya tidak berkata seperti teologi feminis ya. Artinya tidak ada penyamaan. Ada penyamaan tapi dalam fungsi berbeda. Itu nggak bisa kita pungkiri. Ya. Dalam fungsi suami dan istri itu berbeda. Hak dan tanggung jawabnya berbeda. Ya. Ketika hak dan tanggung jawab atau fungsi-fungsi ini timpang, ya akan terjadi persoalan dalam pernikahan. Ya. Jadi saran saya untuk menanggulangi masalah-masalah seperti ini, yang pertama, kaum bapak berdoalah sungguh-sungguh, minta hikmat dari Tuhan, puasakan pekerjaanmu, ya, supaya kita menghasilkan maksimal. Saya yakin dan percaya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencari, serius mencari, Tuhan pasti buka jalan. Jangan menyerah. Ya. Itu. Bagi ibu-ibu yang saat ini sedang bekerja, jangan berkecil hati. Ya. Tetap seimbangkan. Engkau belajar tetap menghormati suamimu. Ya kan? Itu. Sambil berdoa supaya mulai berbalik keadaan itu. Ya, supaya suami atau kepala-kepala rumah tangga ini benar-benar dibuka Tuhan rezekinya dan berkatnya. Ya, kalaupun ada ibu-ibu yang saat ini bekerja, ya, mari doakan terus suamimu. Motivasi dia untuk cari uang lebih sungguh-sungguh. Ya, jangan malah Anda tidak menghormati suami Anda, nanti berdosa. Akan berdosa. Ya, itu. Karena memang hak dan tanggung jawabnya berbeda. Itu ya. Jadi makanya perceraian saat ini semakin lebih tinggi. Salah satu itu masalah ekonomi. Ya, saya ada data itu. Di Kota Batam itu saudara hampir kurang lebih 10.000 perceraian setiap tahun. Ya, saya ada datanya itu. 10.000 perceraian tiap tahun sekarang di Batam. Salah satu hal mendasar masalah ekonomi. Itu. Ya, makanya ini penting ya diperhatikan bagi pemuda-pemudi kalau mau menikah ya pikirkan matang-matang.
jomblo itu nggak berdosa. Ya, jangan dipaksakan. Ya, jomblo itu tak berdosa. Tapi perlu juga target, gitu kan? Masih muda, ya lebih energi bekerja. Ada dikasih pekerjaan, ya sungguh-sungguh bekerja di situ. Jangan langsung mulai berpikir aneh-aneh, ya. Seperti itu dia. Jadi, ya, saya pikir prinsip-prinsip seperti ini perlu, ya. Dan memang harus saya sampaikan sebagai hamba Tuhan, ya, supaya jangan terjadi lebih banyak masalah-masalah di dalam nikah rumah tangga. Ya, salah satu hal yang membuat istri tunduk kepada kita adalah ini kita bapak-bapak. Ya, makanya berhikmat, sungguh-sungguh berdoa, cari Tuhan supaya pekerjaanmu bagus, duitnya banyak. Makanya kan dibilang sarangnya kan begitu. Ya, ini kan sarangnya itu. Gitu ya, Pak. Nah, itu kira-kira ya. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Ya, sebelum kita terakhir nanti di sini Ibu Simanjuntak boleh kasih pandangan-pandangan kepada keluarga-keluarga mengenai tentang tata kelola keuangan, dan juga boleh memberikan beberapa nasihat dan sekaligus sebagai statement closing dalam acara ini. Dan nanti terakhir kita serahkan langsung sama Pak Gembala, ya, dan sebagai narasumber kita malam hari ini, dan mungkin sudah bisa kita akhiri acara kita Pak begitu Pak. Oke, silakan Bu, waktu dipersilakan. Terima kasih. Memang betul ya, betul sekali. Masalah keuangan ini sangat mempengaruhi keluarga. Ya, uang sedikit pun mempengaruhi dan uang banyak pun mempengaruhi juga. Artinya di sana uang ini sangat banyak pengaruhnya dan sangat tinggi. Bahkan salah satu pengaruh yang sangat besar untuk keluarga. Dikala istri tidak bisa mengelola, mungkin akan banyak masalah. Nah, dalam pengelolaan keuangan ini pun saya rasa tidak bisa sendiri juga. Itu makanya tadi ada komunikasi antara suami istri, sehingga dengan pengelolaan ini bisa bersama. Kalau sudah ada kebersamaan berarti ada keseimbangan. Seperti apa maunya istri, seperti apa maunya suami, berarti ada keseimbangannya. Seperti yang kita alami juga dalam hidup kita seperti itu. Seperti saya dalam pernikahan saya seperti itu. Nah, saya selalu lebih memfokuskan kepada pengeluaran yang terpenting. Artinya mana pengeluaran kita yang lebih penting. Jadi saya rasa sedikit pun atau banyak uang, kalau kita sudah mendahului hal yang terpenting, kebutuhan-kebutuhan yang terpenting, mungkin ya saya rasa masalah yang lain sudah bisa kita atasi. Artinya sudah memperkecil masalah yang kita hadapi oleh karena uang. Seperti dalam pengalaman saya, kalau saya dalam mengelola keuangan bersama suami saya selalu cerita apa yang diperlukan dulu. Uang listrik ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, suami saya bilang, oh iya, dia pun memahami. Jadi sehingga dengan memahami itu, dia memikirkan, dia pasti berpikir lebih giat atau memang sudah cukup atau bagaimana. Otomatis di sini keterbukaan istri pun harus besar juga, harus ada. Jadi istri harus mau terus terang bahwa inilah keperluan kita, seperti inilah yang kita butuhkan. Dan suami pun dapat memahami, karena memang tidak ada secara alami suami boleh memahami hal sedemikian. Jadi kita sebagai istri tidak boleh juga hanya mempersalahkan suami ya. Kalau ibaratnya dia mampunya hanya sekian, kamu tidak pandai cari uang, seperti itu ya. Karena saya sudah mengalami sendiri juga, ketika dia tidak seberapa yang dia dapat, kita kasih tahu seberapa yang didapatnya tidak mencukupi, pasti berpikir juga kan, oh ini belum cukup, berarti saya harus lebih berusaha lagi atau mencari jalan keluar seperti apa. Nah, jadi saya rasa istri pun harus lebih terbuka atau lebih dewasa lagi. Nah, untuk masalah anak-anak seperti tadi kata Bapak Gembala, masalah suami tadi bekerja, istri dipaksa bekerja. Saya setuju dengan kata Bapak Gembala tadi.
memang bukan kita bilang bahwa perempuan tidak layak bekerja atau harus suami, bukan kita mau bilang menjas seperti itu, tapi memang kenyataannya hubungan dalam keluarga seperti itu, karena ibu itu biasanya lebih dekat ke anak, dan segala urusan-urusan di rumah tidak semuanya bapak-bapak bisa. Sekalipun bapak itu mau membantu atau memang dia kuat untuk melakukan pekerjaan ibu, tapi tidak sebisanya ibu bagaimana mengurus rumah tangga. Nah, di situ sisi minimnya, di situ sisi kurangnya. Nah, kalau suami yang bekerja, istri yang mengelola di rumah, saya rasa sangat lebih efektif. Nah, dengan keterbukaan tadi antara suami istri dengan uang yang hanya sedikit lah misalnya kita katakan, saya rasa bisa harus mencukupi karena ada komunikasi yang baik, ada penyesuaian seperti kata Bapak Gembala tadi, ada komunikasi, penyesuaian, selera atau segala macam perbelanjaan dan yang lain. Nah, saya rasa bisa diatasi juga. Nah, banyak uang pun kalau tidak ada kesetaraan itu, tidak ada komunikasi itu, mungkin nggak cukup juga dia. Nah, jadi saya rasa kalau si istri harus diwajibkan, misalnya keharusan lah dulu kita katakan ya, harus diwajibkan jadi bekerja untuk membantu ekonomi misalnya. Menurut saya, menurut pengalaman saya lah, sesuai yang sudah saya alami dalam hidup saya rasa sangat kurang efektif. Karena memang salah satu tadi yang saya katakan itu, pengelolaan dalam rumah tangga itu tidak sebisanya perempuan mau dilakukan laki-laki. Karena walaupun memang laki-laki, jangan kita katakan pula laki-laki tidak bisa, memang bisa, cuman tidak seperti perempuan itu. Karena mungkin kodratnya ya Bapak Gembala, sudah perempuan harus mengelola rumah tangga. Jadi siapapun perempuan itu pasti bisa dia mengelola sebenarnya, ya. Bisa dia. Nah, jadi maksud kita di sini seperti yang sudah kita alami, seperti kedekatan, mengajar anak-anak, mengurus anak-anak di rumah pun tidak seperti setelaten perempuan. Nah, jadi ini juga bisa mempengaruhi. Nah, kalau dalam yang kita alami ya selama ini, karena kita memang tidak pernah bekerja, kita memang mengurus rumah tangga, dan kita sudah tahu bagaimana di waktu suami mendapat sedikit penghasilan, karena kita bukan pegawai negeri, kita ini kan penghasilannya kadang hari ini banyak, besoknya tidak seberapa. Nah, disitulah kita pandai mengelolanya. Di waktu sedikit ya kita sederhanakan kehidupan kita. Di waktu kita banyak ya bolehlah kita jalan-jalan ke mall atau beli sesuatu yang penting, yang mau membuat kita bahagia. Misalnya untuk mempercantik diri, kalau perempuan beli lipstik yang mahal kali, atau sanggul ya kan, lihat ibu-ibu temannya punya sanggul baru gitu. Nah, jadi seperti pengalaman saya tadi, saya diam-diam itu karena takut nanti suami saya marah nggak ya kalau mahal begini. Nah, ternyata setelah kita omongkan, kita komunikasikan, tidak marah. Nah, coba kalau kita kasih tahu dahulu ya kan. Nah, di situ jadi saya rasa kalau masalah tadi memberatkan kepada perempuan harus ikut jadi bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya saya pribadi menurut pengalaman saya ya dalam mengurus anak-anak, mengurus keluarga itu saya rasa kurang efektif. Karena ibu-ibu ini kan sudah capek nanti bekerja di pekerjaannya, mengurus rumah tangga lagi, belum lagi anaknya mengadu, mama begini, mama begini, mama begini, ya otomatis dia sudah kurang waktunya. Dan ke psikologi juga kita bisa lari ke psikologi ya. Psikologi bapak-bapak kan lebih cepat, artinya lebih emosionalnya lebih cepat tinggi. Perempuan kan lebih sabar biasanya ya, lebih sabar. Jadi menghadapi di rumah tangga pun saya rasa jauh lebih sabar wanita atau perempuan. Jadi saya rasa juga kalau mengurus anak-anak atau memikirkan keperluan anak-anak atau anak-anak yang perlu harus kita ayomi atau kita harus dengarkan unek-unek anak-anak, saya rasa lebih efektif ibu-ibu dan lebih sabar untuk menghadapinya daripada bapak laki-laki, daripada bapak ya. Dan juga wawasan untuk anak itu mungkin lebih dekat juga ke ibu-ibu. Jadi makanya saya katakan tadi seperti yang saya alami, saya memang
tidak bekerja ya, mengharapkan suami. Dan selama pengalaman saya berkeluarga, sepertinya saya tidak pernah mengalami hal sedemikian. Ibaratnya jadi bertengkar oleh karena keuangan. Inilah salah satu keistimewaan dalam keluarga saya. Tidak pernah bertengkar karena uang. Kalau ketika suami saya dapat sedikit, kami pakai dengan yang sedikit itu. Dan saya ceritakan kepada suami saya, ini belum cukup loh Pak, bayar rumah lagi. Padahal kamu dapat segini. Ini beli ini untuk ini lagi, anak-anak lagi, belum cukup loh Pak, masih kurang. Oh iya ya, masih kurang ya. Jadi gimana itu? Ya udahlah, semogalah Tuhan kasih rezeki. Seperti itu. Suami saya ngomong ya. Oh iya, kita berdoalah. Ya memang puji Tuhan, dengan keyakinan itu suami saya dapat rezeki lagi, jadi bisa ditanggulangi. Dan kalaupun ibaratnya terlambat penanggulangannya, kita sama-sama mengetahui kan penanggulangan itu terlambat, artinya tidak ada lagi saling mempersalahkan. Ini gara-gara kamu lah, kemarin kamu beli kebaya akhirnya jadi nggak bisa bayar rumah gitu kan. Nah itulah yang saya alami dalam rumah tangga. Jadi saya rasa itu sangat penting memang. Kita harus memikirkan seperti pengalaman saya sudah 32 tahun tadi ya. Anak saya sekolah, dari dulu anak saya sekolah di Yosudarso loh, sekolah yang paling mahal dulu pada zaman itu ya. Sekarang memang sudah banyak sekolah mahal-mahal. Nah kalau sekarang ya sudah, kalau zaman dulu Yosudarso dulu paling mahal ya. Cobalah saudara semuanya, Bapak Gembala juga membayangkan dan juga Pak Binsar ya. Waktu itu uang sekolahnya sudah pada tahun 91 saya katakan 250.000. Nah pada waktu itu beras baru 800 1 kilo. Nah paling tinggi itu udah beras enak itu pada waktu itu. Kalau 250.000 satu bulan itu saya rasa sudah otorita atau kerja di pegawai negeri yang menyekolahkan anaknya di sana. Tapi itulah seperti itu tadi, karena keterbukaan kita ada, terus kita memanage keuangan itu bisa, artinya mana yang perlu itulah dulu kita pakai, mana yang utama itu kita utamakan. Jadi saya rasa seperti itu. Dan ini sangat perlu ya buat kita ibu-ibu. Jangan kita kira uang itu segalanya. Tidak, banyak uang pun sekarang, banyak kasus yang kita lihat, banyak uang nanti yang suaminya pergi ke bar, yang istrinya hari-hari arisan ke rumah-rumah. Banyak seperti itu kita lihat, arisan ke sana, akhirnya anaknya terlantar. Terus ibunya tidak bisa memasak, suruh beli dari warung, ya kan? Akhirnya kasih sayang orang tua sudah kurang. Jadi banyak pengaruhnya kalau memang kita tidak bisa memanage keuangan. Dan kita sudah melihat seperti saya lah ya, saya saksikan anak-anak saya bisa sekolah semua dengan pekerjaan suami yang pekerjaan dikatakan tidak seperti orang lain. Pekerjaan suami orang yang wow ya, kita sederhana saja tapi bisa. Nah kenapa? Karena itu tadi, kita bisa memanage keuangan, kita bisa melihat mana yang perlu, mana yang kita utamakan seperti itu. Dan di saat kita kekurangan, kita tidak suntuk, tidak marah, tidak emosi, tidak menderita. Karena apa? Karena kita tadi sama-sama dengan suami, sama-sama mengetahui keberadaan itu. Nah, jadi saya sangat setuju tadi dengan kata Bapak Gembala itu. Masalah bapak-bapak itu harus berjuang. Memang betul harus berjuang, karena itulah keberadaannya, harus berjuang dan berdoa. Nah ketika suami mengatakan kepada istri, sabar ya mam, mungkin besok pasti Tuhan kasih lah. Saya rasa ibu-ibu pun pasti, oh iya pak, ya pasti seperti itu. Nah kalau misalnya cuma makan ikan asin, sabar ya mam, mungkin besok kita bisa makan mujair atau makan daging begitu kan. Saya rasa istrinya pun, oh iyalah pak ya, pasti seperti itu. Nah jadi artinya jadi tidak ada pemaksaan tadi ya. Nah itulah, jadi saya rasa pun hari ini sangat luar biasa perbincangan. Dan saya sarankan ya, saya berikan satu pengalaman ini kepada kita semua, terlebih kepada keluarga-keluarga Kristen. Pengalaman saya dalam menghadapi keluarga saya,
yang hidupnya backgroundnya sebetulnya orang yang pas-pasan, tapi bisa menikmati kehidupan. Itu salah satu tadi, keterbukaan dengan suami istri, menyetarakan atau mengambil persamaan antara suami dan istri seperti yang kita lakukan juga. Ya, saya dengan suami saya seperti itu. Misalnya kalau suami saya suka daging, ya saya beli sekali. Kalau saya tidak punya uang, entah sekali seminggu, ya. Kalau lagi banyak uang, saya beli banyak sama dia, seperti itu. Nah, seperti itu juga kita, ya. Jadi anak-anak juga seperti itu. Kalau kita lagi banyak uang, anak saya kan semuanya rata-rata suka makan sate nih. Kalau suami saya lagi dapat banyak uang, saya tanya anak saya, masih mau makan sate enggak? Oh iya mau, mau, katanya, kita beliin sate. Nah, ketika mereka pengen makan sate, diminta dari kita nggak ada uang. Nah, belum ada loh rezeki kita, belum ada uang, belum banyak uang kita, ya nantilah ya. Hari ini kita belum bisa makan sate. Oh iya ya mak. Nah, artinya komunikasi juga kepada anak, ya, keberadaan kita bagaimana. Nah, itulah harapan kita, dan saya memang sudah lakukan itu dalam hidup saya. Makanya sampai sekarang mungkin orang melihat saya ini ibaratnya kalau merasa kita ini banyak uang, ternyata tidak sebenarnya, tapi karena kita tadi pandai memanage keuangan. Nah, jadi saya sangat bangga sekali, seperti apa kata Bapak Gembala tadi, laki-laki memang harus berjuang, dan dalam perjuangannya pun komunikasi dengan suami, dengan istri, karena memang inilah yang sebisa suami, lakukanlah dulu yang baik sesuai dengan yang apa yang didapat oleh suami. Jadi istri pun bisa memahami, oh inilah, kalau suaminya nanti dipaksa harus banyak uang, nanti mencuri pula suaminya. Ya kan, seperti itu. Oke lah, jadi terima kasih, itulah pengalaman yang saya dapatkan dan saya ceritakan pada saat ini. Baik, terima kasih Bu ya. Kami juga berterima kasih sudah singgah di acara live streaming Mujizat Masih Ada, ya, dan membagikan kesaksian yang sungguh luar biasa. Kenapa kita hadirkan Ibu ini, Bapak Ibu Saudara, karena seperti pengalamannya bahwa keluarga ini sukses dalam mengelola tata keuangan, begitu ya Pak, ya. Sehingga ini perlu kita ambil ya, apa yang menjadi pengalaman yang bisa kita terapkan di dalam keluarga kita, khususnya bagi keluarga yang baru, mungkin begitu ya Pak, yang belum memiliki pengalaman bagaimana membangun tata kelola keuangan di dalam keluarga. Baik, Bapak Ibu Saudara, dan kita akan berada di penghujung acara, tapi sebelum kita menutup acara ini, kita berikan waktu buat Bapak narasumber kita untuk memberikan statement closing dan tanggapan mengenai terakhir diskusi kita ini Pak. Lalu nanti boleh langsung ditutup Pak. Oke, baik. Saya pikir begini, inti utamanya Bapak Ibu, ya, uang yang banyak kalau tidak dikelola dengan bagus tidak akan pernah bisa maksimal, apalagi uang yang sedikit. Ya, jadi mari belajar suami istri untuk mulai membuat tata kelola yang baik, ya, terbuka satu dengan yang lain, supaya benar-benar berkat Tuhan yang banyak yang sedikit tersebut bisa membawa satu bentuk kebahagiaan, ya, bagi seluruh anggota keluarga. Secara khusus bagi kaum bapak, kita memiliki tanggung jawab yang besar, ya, sungguh-sungguh cari Tuhan, ya, berdoa bersama istri, ya, saya yakin dan percaya Tuhan pasti buka rezeki, ya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, sepakat, sehati, sepikir, berdoa, maka Tuhan akan mendengarkan doanya. Jangan uang kita sudah sedikit, tapi suami istri bertengkar lagi, ya kan? Sudah tak ada uang, suami istri cemberut-cemberut lagi, ya. Jadi mari kita terus membuat tata kelola yang lebih baik di dalam keluarga kita, ya. Saya pikir itulah pertemuan kita malam hari ini. Kami rindu berdoa buat Bapak Ibu semuanya,
secara khusus seluruh kaum Bapak, kami ingin berdoa ya. Mari kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap nikah-nikah rumah tangga yang ada, yang mungkin menyaksikan, melihat acara ini. Tuhan, Engkau yang memberkati nikah-nikah rumah tangga setiap umat-umat-Mu Bapa. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh kaum Bapa, hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan biarlah melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tampil menjadi kepala rumah tangga yang penuh dengan wibawa. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Dan jikalaupun ada saat ini kaum Bapak yang mungkin belum bekerja, kami berdoa Tuhan, biarlah mujizat-Mu Engkau nyatakan. Engkau berikan pekerjaan bagi setiap mereka Bapa. Kalau ada nikah-nikah rumah tangga yang mengalami ketidakharmonisan oleh karena masalah keuangan, kami juga berdoa Tuhan, Engkau yang memulihkan dengan mujizat-Mu. Engkau yang terus senantiasa bekerja dalam setiap nikah-nikah rumah tangga anak-anak Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah terus mengikuti dan menyaksikan acara ini. Dan kita juga berterima kasih buat Bapak Pendeta Dr. Habosan Simanjuntak yang tetap terus setia untuk memberikan pendidikan mengenai keluarga, begitu ya Pak. Dan terima kasih juga buat Ibu Pendeta Simanjuntak yang sudah banyak ya memberikan nasihat dan sudah berkontribusi, memberikan kesaksian yang hebat di dalam acara Mujizat Masih Ada. Dan kami turut mengundur diri Bapak Ibu Saudara pada dalam acara ini. Akhir kata kami katakan salam MMA, mujizat masih ada. Shalom.